Halo semuanya, jumpa lagi di channel aku Sikanuyu. Kali ini aku akan bahas beberapa tempat wisata yang ada di kota Jogja. Yuk nonton sampai habis. Yang pertama ada Malioboro. Malioboro jantung kotanya kota Jogja yang bikin kangen. Di sana surganya belanja cenderamata dan barang-barang kerajinan loh. Luar biasa bukan? Asal pinter nawar, teman-teman pasti bisa beli dengan harga yang murah. Di Malioboro juga banyak hotel-hotel berbintang, lodgement, dan guest house-nya. Jadi yang dari luar kota nggak perlu repot-repot cari hotel yang jauh ya. Selain tempat belanja, Malioboro juga nyaman banget buat jalan-jalan loh teman-teman. Jangan lupa abadikan momen kalian saat di kilometer 0 Jogja ya. Karena gedung-gedung berarsitektur Indis yang wah sangat instagramable bakal jadi latar belakang foto selfie teman-teman. Tempat yang kedua yaitu Pasar Beringharjo. Lokasinya 260 meter dari titik 0 km ya teman-teman. Nama Beringharjo diberikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Nama Beringharjo memiliki arti yaitu wilayah yang semula hutan beringin dari kata bering, dan harjo yang artinya diharapkan dapat memberikan kesejahteraan. Interior bangunan pasar ini perpaduan antara arsitektur kolonial dan tradisional Jawa. Wow, unik ya. Pasar ini terdapat dua bagian bangunan. Untuk bagian barat ada 2 lantai, sedangkan bagian timur ada 3 lantai. Isi pasar Beringharjo macam-macam nih teman-teman, mulai dari koleksi batik, aneka rempah-rempah, aneka barang antik, dan aneka jajan pasar. So, jika teman-teman lagi di Malioboro, jangan lupa mampir ke sana ya, dijamin harganya murcuk loh. Selanjutnya ada Benteng Vredenburg. Lokasinya 150 meter dari titik 0 km. Pada tahun 1998 diresmikan oleh pemerintah sebagai salah satu museum yang menyimpan sejarah di Indonesia. Bangunan ini berciri khas dari arsitektur Belanda. Museum ini kerap dijadikan sebagai tempat study tour anak-anak sekolah. Tidak hanya dijadikan tempat wisata loh teman-teman, tetapi para wisatawan bisa menambah wawasan sejarah di sini. Isi dari museum ini adalah benda-benda bersejarah, alat-alat sejarah, toko-toko sejarah yang berupa patung dan dibuat sedetail mungkin menyerupai toko-toko bersejarah. Wah, pasti teman-teman penasaran kan? Buat teman-teman yang ingin berkunjung ke tempat wisata ini sambil belajar sejarah, kalian bisa mengunjunginya ya. Kemudian ada Taman Pintar, lokasinya ada di sebelah timur Jalan Malioboro ya. Pembangunan Taman Pintar bertujuan untuk memperkenalkan sains kepada siswa mulai dari dini loh. Di sana terdapat playground, gedung PAUD, berbagai peralatan peraga berbasis sains, alat peraga tentang pengetahuan sejarah, dan peralatan peraga berbentuk pertunjukan film pengetahuan tentang antariksa dan tata surya. Jadi buat para ibu yang mau ngajarin anak-anak buat memperdalam kreativitas sambil rekreasi, bisa langsung datang ke Taman Pintar ya. Ya, selanjutnya ada Keraton Yogyakarta. Keraton sudah melekat dengan citra wisata di Yogyakarta. Belum pas jika teman-teman ke Jogja belum mampir ke sana ya. Keraton Jogja didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-1. Uniknya nih, ada 7 peraturan di keraton yang wajib kita patuhi. Pertama, berfoto membelakangi keraton dianggap tidak sopan karena keraton simbol raja. Kedua, tidak boleh foto membelakangi abdi dalam. Abdi dalam itu kayak aparatur sipilnya keraton. Ketiga, tidak boleh menggunakan topi. Wisatawan tidak bisa duduk sembarangan, tidak bisa menyentuh koleksi keraton sembarangan, tidak boleh membawa sesuatu yang beroda seperti kereta bayi dan koper. Ketujuh, harus izin membawa kamera termasuk ponsel. Di keraton memiliki 23 kereta kencana yang digunakan untuk acara-acara besar. Keraton buka dari setengah 9 pagi sampai jam 3 sore. Namun hari Senin tutup ya teman-teman.
Di sana kalian bisa melihat pertunjukan uyon-uyon. Jadi kalau uyon-uyon tuh kayak pertunjukan musik gamelan gitu. Ada wayang golek, wayang kulit, dan wayang wong. Yang penasaran bisa langsung main ke keraton ya kalau lagi di Jogja. Ya, siapa sih yang gak kenal Tugu ini? Betul, Tugu Jogja. Lokasinya ada di tengah perempatan Jalan Pangeran, Mangkubumi. Tugu Jogja memiliki nilai simbolis dan merupakan garis yang bersifat magis. Serem ya? Konon Sultan Jogja pada waktu itu menggunakan tugu ini sebagai patokan arah menghadap puncak Gunung Merapi. Jika teman-teman mau mengabadikan momen di sana, saranku sih pagi-pagi ya, sekitar jam 5 sampai jam 6-an. Selain udara masih segar, lalu lalang kendaraan juga belum begitu banyak loh. Next ada alun-alun kidul. Orang-orang Jogja sih biasanya nyebutnya Alkit. Lokasinya di belakang keraton. Teman-teman gak perlu bayar loh, alias gratis. Paling cuma bayar parkir. Dan buka 24 jam loh. Dulunya tempat arena uji ketangkasan para prajurit keraton. Apa sih aktivitas seru di Alkit yang bisa teman-teman cobain? Yang pertama ada masangin ritual berjala. Teman-teman harus melewati antara dua beringin dengan mata tertutup. Katanya cuman yang berhati bersih yang bisa melewatinya. Penasaran ya? Yang kedua, naik kereta hias, kendaraan sewa dilengkapi lampu hias. Wow, kerlap-kerlip lampu hiasnya bakal menambah semarak malam hari ya kalau di sana. Yang ketiga, teman-teman bisa mencicipi wisata kuliner. Ada makanan ringan sampai makanan berat dengan sajian khas Jogja. Terakhir, ada juga nih pertunjukan khusus di waktu tertentu menjelang upacara grebek. Pengunjung bisa melihat gladi bersih para prajurit keraton latihan. Seru banget ya. Ya, lanjut ada Gembira Loka Zoo. Kebun binatang ini terletak di daerah Rejo Winangun. Gembira Loka memiliki koleksi satwa yang cukup lengkap. Ada berbagai jenis spesies baik mamalia maupun reptil. Selain itu, teman-teman bisa sambil rekreasi juga loh. Wah, seru ya. Ada perahunya, panggung hiburannya, speedboat, bumper boat, skuter air, banana orca boat berbentuk ikan paus, perahu kayu berbentuk angsa, terapi ikan, kolam tangkap, onta tunggang, gajah tunggang, kolam sentuh, serta ada berbagai atraksi seperti atraksi reptil. Kalau di Jakarta, Taman Safari atau Kebun Binatang Ragunan bisa jadi pilihan. Nah, kalau lagi ke kota pelajar, jangan lupa untuk mengunjungi tempat ini ya. Kemudian ada situs Warung Boto. Situs ini dulunya tempat peristirahatan keluarga kerajaan. Situs ini petilasan yang dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono II. Wisatawan yang berkunjung dilarang memanjat situs, menjaga kebersihan, dan dilarang mencoret-coret tembok. Letaknya ada di Jalan Veteran Kota Jogja. Oh ya, putri Bapak Presiden Jokowi, Mbak Kahiyang Ayu, dulu prewednya di sini loh. Buat teman-teman yang mencari destinasi wisata sejarah, bisa langsung cus ke sana ya. Bangunan sejarah lainnya ada di Taman Sari. Tempat ini merupakan situs bekas kebun istana, layaknya Kebun Raya Bogor sebagai Kebun Istana Bogor. Konon, Taman Sari sebagai istana air yang digunakan untuk tempat pemandian sultan, permaisuri, serta para putri raja pada masanya atau disebut dengan Umbul Pasiraman. Nah, kalau di sini nih ada namanya Sumur Gumuling, dulunya sebagai tempat ibadah. Sumur Gumuling dikelilingi oleh 5 tangga yang melambangkan jumlah rukun Islam. Dari pertemuan kelima tangga, satu tangga di antaranya akan menghubungkan kita menuju lantai 2. Di bawahnya ada kolam kecil yang dulunya digunakan untuk berwudu. Di sana ada juga namanya Segaran atau danau buatan yang saat ini sudah menjadi pemukiman atau kampung taman. Dan dinding-dindingnya itu digambar banyak mural. Yang penasaran langsung aja ke Kecamatan Kraton, Kota Jogja. Di Jogja ada juga nih kegiatan tahunan namanya Sekaten. Sekaten merupakan kegiatan untuk memperingati Maulid Nabi. Beberapa acara penting seperti dimainkannya gamelan pusaka di Masjid Agung Kraton,
pembacaan riwayat hidup Nabi Muhammad SAW, pengajian, dan grebek mulut. Grebek mulut biasanya membawa gunungan. Gunungan itu merupakan sedekah raja seperti hasil bumi sebagai rasa syukur. Setelah didoakan, lalu akan diperebutkan oleh masyarakat. Selain itu ada juga pasar malam atau yang disebut dengan sekatenan yang berlangsung selama 40 hari dari awal bulan Safar. Biasanya dilangsungkan di alun-alun ya. Terakhir ada namanya Festival Kebudayaan Yogyakarta atau sering disebut dengan FKY. Tujuan festival ini untuk mengenalkan ragam kebudayaan Yogyakarta. Festival ini dilaksanakan setiap 1 tahun sekali. Biasanya berlangsung selama 3 minggu, namun tahun 2020 karena pandemi dilakukan hanya seminggu di bulan September dan dilakukan secara virtual serta aktual dengan pengunjung yang terbatas. Wah, sayang banget ya. Festival ini ada pameran seni rupanya, program pertunjukannya juga ada, kompetisi seni, dan pasar festival kebudayaan. Lebih dari 50 stand yang berjualan di sana loh. Jika hendak mencicipi kuliner di sana, kita harus menukarkan uang menggunakan uang tempo dulu namanya ketip. Uang yang ditukarkan harus kelipatan 5.000, 10.000, dan 20.000. Bentuknya bulat dari tanah liat, kayak koin gitu, cuman ukurannya lebih besar. Wah, unik banget ya. Oke, itu aja video dari aku. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau main ke Jogja ya. Nantikan video aku selanjutnya. Bye-bye.